Ada sebuah kisah nyata, Pak Ondek memalukan, Pak. Malu awak dah. Suku apa kau makin selalu sampik? Dek kenapa dek pilih sang pilih kalwiong? Sang pilih kalwiong. Pakai selalu goyang sampik. Sumayang di masjid. Pas rukuk, prak. Iya, untung ada suami dalam. Kalau enggak, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, sekarang kita sambut kedatangan dari UFM official di agenda tabligh akbar se-Kecamatan Campur. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, ada dua kata yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang pertama adalah kata syukur. Kemudian yang kedua adalah kata kufur. Syukur itu kata ulama kita maknanya adalah menampakkan. Apa yang kita tampakkan? Nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya Buya? Awak bisa datang ke masjid kau Bapak Ibu, itu karena diberikan nikmat kesehatan. Kesehatan kau Bapak Ibu indak cik badan aja Pak. Makanya tawi wak mau sehat jasmani, sehat ada nama rohani juga banyak. Jadi rohani itu maknanya jiwa. Sehat jasmani, fisik, badan. Sehat rohani, sehat jiwanya. Dua nikmat inilah yang membuat kita bisa hadir ke rumah Allah. Ada uang, badan sehat Pak,
Badan sehat tapi rohani sakit. Badan sehat tapi rohaninya sakit. Apa contoh tu Buya? Banyak awak tengok apa-apa manganyu sepeda bisa diinyo batu kilo bu. Dari Bangkinang sampai Pokan, dari Bangkinang sampai ke Rantau, sampai ke perbatasan Riau Sumbar. Sanggup diinyo manganyu sepeda. Tapi masjid yang ada dekat rumahnya tak sampai 1 kilo Pak. Itu meter tak datang de inyoro. Maka wang contoh iko ko sakit jiwa Pak. Apa yang sakit? Jiwa. Jadi kalau ada laki ibu di rumah aja semayang tahu bang sakit jiwa. Buya, kami alhamdulillah Buya, punya kami laki soleh. Dari mana tuan tu ibu laki ibu soleh? Oh, nak pun nanti dia semayang di rumah tu Buya. Subuh di rumah, zuhur di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah. Laki ibu tu nak soleh tu bu. Laki ibu tu soleha. Ha? Jadi Pak, jangan bangga lo awak le Pak. Semayang di rumah badan sehat koko kata ke bawah. Tapi tak semayang ke masjid. Itu. Kemudian rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan bersolawat kepada seorang manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid dan beribadah yang benar kepada Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lisan dengan berselawat kepada beliau. Kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kuah. Bapak Kuah tu artinya indak kuah gulai kantor urusan agama yang terakhir memberikan kata sambutan. Jadi awak bisa datang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama saya bisa duduk di sini, itu berkat kita semua. Berkat kita semua sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kaula tadi. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Kampar Utara, yaitu Al-Ustaz Andrizal. Nah, beliau ini juga ustaz juga ini. Ya. 2 dapat sama beliau. Ulama umara insya-Allah beliau menguasai ini. Jadi kalau inyo calon dewan, calon apa pun pilih tak akan ragu ya Pak. Lah. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga penyuluh agama Kecamatan Kampar Utara. Ya, ini ustaz-ustaz juga semuanya nih. Ustaz Fadlah. Kemudian Ustaz Ulil Amri. Ini senior penyuluh nih, luar biasa pemahaman mereka. InsyaAllah akan mensyiarkan agama terutama di bumi Kecamatan Kampar Utara. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga orang-orang tua saya yang hadirin hadirat Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada 100 doa yang kita minta kepada Allah, kata Tuhan bu, yang dikabulkan cuman sojinya. Bapak minta ke Tuhan doa satui. Awak minta satui doa ke Tuhan. Apanya Tuhan? Misalkan doa kalian hanya saya kabulkan 1 saja. Kira awak minta apa? Apa minta? Sehat badan. Apa minta? Muaharoto rezeki, ampuni dosa. Apa awak minta bu? Masuk surga Pak. Apa awak minta? Nambah ini. Innalillah. Kalau ada satu doa yang awak minta ke Tuhan, kata Tuhan yang dan kabulkan 1 saja. Jangan minta badan sehat.
Jangan minta istri soleha. Jangan minta anak soleh dan soleha. Jangan minta masuk surga. Apa betul buya? Kalau kita minta badan sehat, kalau kita minta anak yang soleh dan soleha, kalau kita minta istri yang soleha, suami yang soleh, maka yang menikmati hanya kita saja. Tapi apa yang kita minta? Mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Kalau pemimpin itu adil, dia tidak hanya membahagiakan anak bininya, tapi dia membahagiakan semua manusia yang ada dalam kekuasaannya. Betul? Iya doh. Tapi pulang resiko jangan sojik je doa tahu. Ikut misal. Mudah-mudahan Allah kirimkan pemimpin-pemimpin baik di RT, di RW, di dusun, di desa, kecamatan. Allah kirimkan pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini wak tengok banyak uang baik akhir-akhir tahun kini ataupun yang saat hari ini, mereka kojonyo pergi jalan-jalan pak. Pergi jalan-jalan. Apalagi ibu-ibu. Oh, ambo pesankan ke ibu-ibu, kalau pergi jalan, jangan lama-lama. Ikut pergi jalan-jalan tak suku. So jam 2 pak. Pergi ke Sumbar 3 hari. Tengok laki lah balangau di rumah. Tengok laki lah balangau hijau. Tak boleh awak ni lelaki dulu lama-lama dah. Ambo maaf cakap Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ambo tak bisa cita-cita bini dah. Sebab kami kau takut. Apa betul? Seandainya tak tabayang dia ambo tu Pak Kadus. Kalau dikaroyok lah awak di ibu kau mati bang. Banyak lah. Jangan pergi jalan lama lah. Lama dah elok dah. Kalau jalan bok laki awak, nyak le sonang loti nyok. Ikon dak. Lama lah. Iyo deh. Hati-hati ancak puang gaya laki ibu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa orang lain, Pak. Tidak ada manusia bisa hidup tanpa orang lain. Awak ketika lahir ada bidan yang menyambut. Lahir. Jangankan hidup, mati pun awak butuh orang lain. Ingin kita dimandikan, ingin kita dikafankan, ingin kita disolatkan, ingin kita dikuburkan. Ada di antara asiko kalau lah mati tak perlu sembahyang dulu ya, langsunglah kubur kali. Ada? Tak ada. Kita butuh orang lain. Maka kalau awak butuh orang lain, tak boleh awak kasau-kasau awak ongak ke uang, tak singgung mati uang. Sebab bakotonya uang tutu dulu, manusia ko nak dak nasi diisi dalam pawik rohnya. Le tentu muka suinya roh. Maka jaga ucapan. Laki ka bini lombuik, bini ka laki lombuik. Tapi mana lebih lombuik buya? Bini ka laki. Kini yang bertanya Pak. Boleh tanya Pak Kalau anak bertanya ke orang tu kan boleh. Kalau bini patu ka laki masuk surga Pak. Masuk. Ini yang boleh tanya ke bapak sebelah kanan. Kalau laki patu ka bini masuk surga Pak. Dah tolong menjawab. Apa? Ambo nak hantunya yang bertanya apa? Kalau laki patu ka bini masuk surga. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menghargai.
Tengok Nabi bagaimana dia manggil istrinya. Boleh dikatakan jarang manggil Aisyah, sini tidak ada. Tapi Nabi manggil istrinya ya Humairah. Kenapa? Karena ya Humairah itu panggilan kelembutan. Apa dia ya Humairah yang bini dia buya? Karena Aisyah itu istrinya kulitnya putih. Kalau kena matahari merah kulitnya, maka ya Humairah. Itu kalau bini awak putih, Pak. Kalau bini kami hitam, buya, apa coro? Jatuh ke poloran ni. Siko banyak yang hitam cenderung. Kalau putih ya Humairah, kalau hitam ya Humaitam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya panggil kekasih awak dengan panggilan yang lembut, senang hatinya. Manusia tak bisa hidup tanpa orang lain. Laki butuh suami, suami butuh laki, orang tua butuh anak, anak butuh orang tua. Semua kita saling keterkaitan. Oh buya, ke siapa awak berbuat baik terlebih dahulu buya? Maka di dalam agama ada namanya silaturrahim, ada namanya ukhuwah. Apa yang pertama? Silaturrahim. Yang kedua ukhuwah. Apa bedanya? Kalau silaturrahim itu keluarga artinya. Kalau ukhuwah itu saudara. Jadi mana dia okey, keluarga atau saudara? Keluarga. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Kenapa dikatakan saudara? Karena tidak semua dalam keluarga itu ada yang beriman. Maka yang lopek, yang paling dokek, keluarga. Ke siapa awak berbuat baik pertama? Kepada keluarga awak. Anak itu keluarga, adik itu keluarga, abang itu keluarga. Maka wak jonguk keluarga awak tu. Kini zaman kini Bapak Ibu sekalian, kadang awak menjonguk adik, menjonguk akak, abang, mano yang kayo itu wak jonguk tawi. Copeknya wik botui. Pengalaman tu. Mano yang tak nyolang, mano umah godang, mano bini godang, mano apa segala godang, itu bajonguk. Apa betul? Supaya membuat tentengan balik. Mana beko adio kakak yang musikin, yang dak nawu, dak banyak-banyak orang. Sampai laba-laba hijau dak datang awak. Ni perhatikan ya. Jadi menjonguk keluarga awak, kakak awak, adik awak, jangan tengok ekonominya. Kenapa? Orang yang datang ke rumah saudara keluarganya, orang yang datang ke rumah adik kakaknya keluarganya, kata Nabi, dia mendapatkan 2 pahala. Apa pahala buya? Pertama, pahala silaturrahim. Tak buat apa-apa jawab ada pak. Datang juga ke rumah adik awak, datang juga ke rumah kakak awak, tak buat tentengan. Kata Nabi, dia dapat 1 pahala. Kenapa? Pahala silaturrahim. Yang kedua, pahala dari apa yang dia bagi, pahala dari apa yang dia sedekahkan. Maka orang yang bersedekah kepada keluarga dapat 2 pahala. Kalau orang yang berbagi di luar keluarganya, dia hanya mendapatkan 1 pahala. Apa? Pahala apa yang dia bagi. Contoh apa? Lo cara membedang dulu ya, keluarga ndak keluarga. Kalau awak urutkan, awak sodoko bapak ibu 1 rahim dari Siti Hawa. Apa beda keluarga jonda? Maka ulama menjelaskan, keluarga dengan saudara itu bedanya sampai 4
Ada yang menyebutkan sampai 5 keturunan. Awak punya ayah, ayah awak punya ayah puluh, sampai 4 atau 5 keturunan. Ini namanya keluarga. Lebih pada itu ikut saudara nama. Begitu jelaskan oleh para ulama kita. Jadi artinya babu eloklah awak sama-sama kalaulah berfikiran contoh itu kepada keluarga awak, insya-Allah di manapun manusia di atas dunia ini aman, sejahtera dan tentram. Termasuk masalah berbagi. Termasuk masalah berbagi awak Pak. Siapa awak pertama membaik? Maka dalam Quran disebutkan bersedekah, berinfak, berbagi. Pertama adalah kepada kedua orang tua. Kalaulah awak punya prinsip lah, bini milik suami, suami milik orang tuanya, tapi orang tua yang beriman, orang tua yang baik, dia tidak akan menghalangi istrinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Buya kami bini nak berbagi, kami jual mak ayah kami biar boleh tengok kan di berunya bu. Kalau piti tu dari laki, maka wajib minta izin ke laki. Iko nampak selalu lagi di WC kok ada piti 3 hati dalam. Langsung cucu engkau mak awak kau ya awak. Tu nak bunyi dah. Mesti minta izin sama laki. Tapi kalau piti tu dapat dari ibu bakojo, ibu mangoke, maka dalam hukum fikihnya tidak masalah kalau nak minta izin sama laki. Buya, kami nak minta izin juga kami ke laki kami buya. Tu 2 jempol lo. Mantap. Kenapa? Karena suami beriman dia tidak akan melarang istrinya berbuat baik. Tapi kalau ada je buya, ala piti kami ponik menggali lontong sayu lapik piti. Bonyi laki kami membekam kami bapa coro de buya. Itu laki Fir'aun nomor. Laki apa nama? Laki Fir'aun. Kenapa? Karena laki yang baik, laki yang beriman, dia senantiasa membimbing istrinya bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada keluarga awak. Bahasa doka awak berbagi awak. Kalau lelok hubungan awak dengan keluarga, adik-beradik awak, mama awak, cucu awak, ala encak keluarga awak lah berbagi awak. Sebab orang kini Pak, kalau nak China mu, di omu habis-habisan Pak. Omu habisan. Umpamanya calon niko nak jadi ko. Bapa nyumbang Pak 50 juta. Bapa nyumbang bu 30 juta. Sementara keluarganya masih ada ibu. Maka apa yang dia berikan kepada orang lain tidak ada barokahnya. Begitu kata ulama kita. Kenapa? Karena dalam Islam sudah diatur siapa yang terlebih dahulu dibagi kepada keluarga. Kalau lalope awak je keluarga awak, ke siapa le buya? Bola awak kolu kepada jiran. Apa jiran tu bu? Tetangga. Tidak beriman seseorang kepada Allah. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang kepada Allah mereka yang tidak memuliakan tetangganya. Jadi kawasan Pak, Nabi itu menjadikan tolak ukur beriman atau tidak berimannya seseorang bagaimana dia memuliakan tetangganya. Jadi kalau memuliakan tetangga itu contoh apa? Coro buya. Jangan sakiti hatinya, jangan ganggu ketenangan hidupnya. Apa contohnya? Awak Pak, Bu, ambo sampaikan. Kalau awak idik tetangga, awak pakai knalpot prank kan tu ya. Yang sangit dua. Maka suruh buka langsung. Pulang di pengajian tonggen langsung knalpot tu. Apa betul?
banyak orang tua mati dek gara-gara kenal pot. Jantungan, takajui, tak boleh. Kalau polisi, ini sudah kejadian juga ini. Tak tangkap dia polisi, itu sengaja polisi mai binon daru balau tangkap ke telingo. Apa betul? Supaya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kau nak boleh apa? Kenapa caranya buya? Berbagi awak ke tetangga, Pak. Bu. Begitulah Islam tu mulia. Apa ni Nabi? Iza tabakhta fa'akfir ma'aha. Kalau kalian memasak, banyakkan kuahnya. Jadi apa suruh di Nabi banyak? Kuah. Apa yang dibekit tetangga? Kuah. Mantap. Lah, memang hebat ini dulu. Iza tabakhta fa'akfir ma'aha. Kalau kalian masak, banyak kuahnya Nabi. Apa mau kasih kuah dulu ya? Jadi jangan dipahami secara teks, tapi kuah tu mau kasihnya berbagilah awak sesuai dengan kesanggupan. Apa yang awak masak sayu, baik kita tetangga awak. Apa yang awak masak cubodak, baik kita tetangga awak kuahnya. Masak daging awak, baik kita tetangga sayu dui. Ado buya tetangga tu parah dia. Apa betul parah? Lah kami benya semangkuk daging, ndak pun nak boleh-boleh dia buya. Ada macam ke dia macam itu bu. Islam tu mengajarkan ke awak, jangan berharap balasan apa yang kita berikan. Agama tu maju awak bapak ibu, maju awak membaik. Itu yang diajar. Agama tidak mengajarkan berharap apa yang berikan. Jangan membalik biar kami beda gium. Jangan cuba dah deh mangkuk nak balik orang. Tapi si pun ada Lah selalu si mangkuk orang. Lah 2 hari 3 hari dah tonton mangkuk dia. Awak minta malah mangkuk awak rumah. Mangkuk awak tu bu. Apa tu? Mangkuk awak. Dah 3 hari tak boleh orang minta. Lah minta tak jadi bayar dia. Alopen lah. Mungkin tetangga tu tak nawu mangkuk. Jadi tak payah sebenarnya orang. Lah minta tak habis kayaknya mangkuk. Tak tahu mangkuknya di rumah tu. Bagi awak. Jangan sakiti perasaannya. Jangan sakiti dengan ucapannya. Tutu sobi dia orang tutu dulu Bapak Ibu. Lebih elok awak salah kain daripada salah onga. Kalau salah kain sekali uang menggolangnya bu. Tapi kalau onga awak kasar menyinggung perasaan tetangga, asal nampak muka awak deh, asal nampak bau deh. Apa betul? Tak singgung matinya. Aku jaga. Orang yang pertama berbuat baik kepada kita tetangga itulah Pak. Uang yang baik ke awak pertama bukan anak awak. Tak anak awak dah. Apa betul buya anak awak rumah? Awak kalau sakit Pak, tabaya awak di rumah, talontang awak, mendadak stroke awak. Siapa yang menolong awak pertama? Tetangga. Anak awak mana? Anak awak ton merantau di Sumbar. Anak awak ton di Malaysia. Anak awak ton di Pokan. Tak mungkin yang tobang langsung. Maka yang pertama tetangga. Apa betul buya? Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri paling mantap ibadahnya. Karena suatu saat kita sekarang bersedekah, mungkin kita besok yang dikasih orang. Sekarang kita membayar zakat, besok ternyata kita orang yang berhak menerima zakat. Jadi dunia ko bapu tahu tak tentu dia awak. Bila awak membaik, bila awak tak membaik, intinya bila bisa di awak baik. Mampu awak berbagi, bersedekah dalam rangka menjaga hubungan baik sesama manusia. Maka bersedekah awak. Lah
rezeki kau nak piti aja dah bu. Lah, rezeki kau nak piti aja dah. Apa orang kini dah omong sumayang? Apa orang kini melalaikan sumayang? Jawabannya satu. Kenapa? Karena dia menganggap yang namanya rezeki itu duit saja. Sampai sembahyang zuhur jam 3, sampai sembahyang asar jam 5, sampai sembahyang isya jam 2, jam 1, jam 3. Apa betul? Apa alasan? Kalau lah tutup kodai toko, bau inyo sumayang. Kalau lah tak kumpul piti untung, bau inyo sumayang. Kenapa? Karena dia menganggap yang namanya rezeki itu hanya duit saja. Jadi yang namanya rezeki itu nak piti aja. Apa tu bu ya? Badan sehat itu rezeki tu bu. Anak itu rezeki tu. Lah, apa contoh anak tu rezeki? Oh banyak contohnya. Lah, anak tu rezeki betul. Makanya orang tua dulu maaf cakap, walaupun di siko banyak jangan mau tengok yang lansia, yang lanjut usur apa umur. Banyak-banyak anak orang dulu bu. Kalau orang kini tak. Lah maaf cakap, uang dulu banyak anak. Kalau uang kini lah batu ujung tu dapat je. Kini takut uang banyak kini. Apa betul iman uang kini jodoh dulu tak sama. Kalau uang dulu maaf cakap Bapak Ibu sekalian, maaf diberi anak dulu deh, bokoto bikin zoki dulu deh. Kalau kini lah tak kumpul piti sacopa salemari satas baunya banyak punya anak. Makanya mau sampaikan banyak anak banyak rezeki awak. Itu pasti lupa. Apa bukti bu ya? Apa buktinya? Ada orang tua punya anak 5 boleh orang. Berapa nak bu? Siapa ada anak boleh? Mana tunjuk tangan? Dia biar dia kan? Mana anak boleh orang? Ada anaknya 5 boleh orang. Banyak anak. Baliklah sodo naknya kau tua yayo. Apanya anak pertama kau? Mak. Dia tak bisa balik tahu wiro mak. Apa betul yang? Iyo kojo banyak mak. Piti payah gini. Ke piti 1 juta mak. Kini tu dia bisa balik yayonya. Ke piti 1 juta. Bolehlah untuk beli CEO mak. Nyom mak sukung gigi CEO. Berapa 1 juta dapat CEO no? Les lemari ah. Semeja. Datang anak yang kedua, mak. Dia tak bisa balik atau wira mak. Apa betul kau? Iyo, banyak suara cucu hidung preso ikut segala macam payah balik. Tapi balik. Kini tu bisa baliknya mak. Kepiti 1 juta mak. Bolehlah untuk beli culik telinga, untuk beli daster. Bolehlah 1 juta mak. Baiklah anaknya kau 1 juta seorang pak. Berapa piti tu bu? Berapa piti? 5 boleh. Mana ni bu kau tadi san? Baci tu kalau ki mana ni pak? Bang, menyosor dan bang. Apa betul? Menyosor dan bang. Kok tahun tu 5 boleh juta, ancak awak buat anak 30 dia bang. Tambah nak sudah itu ya, menawik 30 orang ditambah pasal dia. Ditambah dia pak. Kalau 5 boleh apa nak? Piti 5 juta. Kalau 30 itu logikanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau banyak anak banyak razak. Tapi ingat, aku selalu sampaikan banyak anak alhamdulillah, ndak nawa anak wa syukurillah. Jadi go dah untung tak tahu anak kau kak. Go dah untung tak tahu anak kau bu. Cayonya ndak. Ada nyawi ndak? Ada nyawi. Ambo jelaskan. Kalau nahu anak itu investasi akhirat. Berdoa dia kepada orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya, berinfak, berkorban atas nama orang tuanya, baca Quran atas nama orang tuanya, dikirimkan kalau orang tuanya sudah meninggal sampai pahalanya. Anak itu investasi akhirat. Kalau tak tahu anak kau, untung buya. Inilah untungnya Bapak Ibu sekalian. Untungnya adalah
tidak ada dosa yang kita tanggung terhadap anak. Ai kuntungnya. Sebab kata Nabi, banyak orang tua yang selangkah ingin masuk ke dalam surga, tak jadi. Selangkahnya masuk surga, dia tak jadi. Gara-gara anak. Jadi apapun yang ditakdirkan ke Tuhan, ke awak, bapak ibu, itu yang terbaik untuk awak. Nawana alhamdulillah. Tak nawana je bukan cik hati awak, karena itu yang terbaik untuk awak. Tapi jangan salah faham lepak. Iko buyanya bi buntung nak nawana. Tiba di rumah dak pona didoket bini le. Tak pernah dokek jo bini. Jadi artinya dapat alhamdulillah. Tak dapat alhamdulillah. Tengok Nabi Ibrahim 86 tahun dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang baik, berikan aku anak yang soleh. Langsung dikabuli Tuhan? Tidak. Kenapa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau banyak anak Pak, alhamdulillah. Kalau ndak nau anak, alhamdulillah. Kenapa? Banyak anak kalau ancak puangai ndak apa dah Pak. Iya Bu. Ancak anak kalau banyak ndak apa. Iko ndak anak pertama conok Fir'aun, kedua conok setan, ketiga conok Raja Namrud. Maka lebih elok ndak nau anak. Itu Pak. Jadi anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak. Kemudian yang kedua adalah badan sehat. Iko mati lampu pakai kinset kau. Hidup lagi ni. Hidup lagi alhamdulillah. Memanglah PLN ni ya. Tahu-tahu Ustaz kondang ceramah dikerjain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat itu adalah rezeki. Maka rezeki kau tak sama dah Pak. Bu, rezeki dia yen, rezeki ketua awak, rezeki buya awak, rezeki bapak ibu tak sama rezeki awak tu. Beda-beda rezeki awak sodo. Ada orang awak tengok umah godang, bini godang, tapi tak nawan nak. Berarti Allah tidak memberikan rezeki kepada dia melalui anak. Ada pula orang buat tengok piti tak banyak dah musikinnya, ya, tapi orang nak seluncin. Berarti Allah berikan rezeki melalui anak. Ada juga orang kaya yang minta ampun sawitnya ratusan hektar, tapi kojonya bulak balik masakin je kojokan. Ada pula orang musikin, piti tak banyak, tapi badan sehat tawi aja. Berarti rezeki awak kau tak sama. Itu artinya Allah menyuruh awak untuk saling menutupi kekurangan. Kayu apa lawan? Miskin, hitam putih, lemah kuat, berbagi. Ada apa-apa kau tuang bu ceram apa mesi di rumah sakit di Salo klinik, salah satu klinik di Salo tu saya ngisi kajian. Ada bapak bertanya, sebab kamu menyampaikan bahwa kita itu tidak sama rezekinya, kita itu tidak sama jabatannya, kita itu tidak sama apa yang diberikan Allah kelebihan awak. Buya, kawan dia yang buya, jadi doktor, jadi ustaz, jadi kiai, so do buya. Lah, jadi penceramah, dia yang dah omu pada penceramah dulu ya. Tak pandai reno. Apa betul buya? Kamu jawab, Pak. Kalau jadi buya, so dosa pun dah menbuya di ceramah. Ya? Apa jadi apa gini dokter? Okey. Kalau jadi dokter sodo, siapa yang akan disuntik dia? Iya. Jadi rezeki awak enggak sama. Jadi rezeki itu berbeda kata Nabi SAW. Jadi awak tak boleh pilih awak dah Pak. Apa yang awak bisa bagi Pak, Bu. Awak tak bisa hidup tanpa orang lain. Bahasa doka kau nak piti aja dah Pak. Bu bahasa doka kau nak piti aja dah. Kecuali infak. Karena infak tu beda dengan sedekah.
Kalau infak itu harta benda, itu infak. Kalau sedekah, inilah bahasa yang indah dalam Islam. Tidak semua orang bisa berinfak, tapi semua orang bisa bersedekah. Apa yang bisa awak baik-baik? Buya, kami nak nawa piti dulu buya. Kami nawa apanya, makanannya, kawannya. Baik kawan. Baik makanan dulu. Apalagi buya tu sedang ceramah. Wak baik kawak. Kodang pahala tu. Kau ada tahu kan? Godang pahala tu. Lo bio godang lo pahalanya le. Kalau dibungkin untuk buya tu balik. Jadi ambo nak menengok ibu-ibu siku. Banyak siapa yang paling banyak pahala kau mau tengok? Tu makanya sengaja ambo pakai mobil kau main supaya tahu sono. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Buya, kami tak ada makanan yang kami bayi buya. Apa tu? Kami ada kainnya buya. Kain tuak bayi bu. Pak. Mak cakap pak apa-apa bini suka pakai selau sompi pak. Bahaya tu kalau pakai selau sompi tu pak. Lah penyakit awak dia tu. Ada sebuah kisah nyata pak ondek memalukan pak. Malu awak dah. Suka pak kau pakai selau sompi. Dek kenapa dek pilih sang pilih kolwiong. Sang pilih kolwiong. Pakai selau goyang sompi. Sumayangnya di masjid. Pas rukuk prak. Uya. Untung ada soleh dalam tu. Kalau enggak, cik menyuci lagi Asia Jaya lah. Dia apa dia pilih tadi dia. Ambo sampaikan ke ibu-ibu karena perempuan sekarang suka dia koleksi pakaian. Tengok tetangga dia kok kawan boli kain sampai 1,000. Awak nak boli 5,000. Kawan loki je loki awak tak sama kau jorah. Beda gaji. Awak pasal je loki awak memboli tawi. Bisa mati togak loki awak dia dong. Lah. Kau mak cakap Bapak Ibu sekalian ini kenyataan ini. Kenapa? Karena meniru gaya-gaya orang sampai-sampai isi rumahnya tu karedit solo. Mulai tarompa karedit, mulai selau karedit, mulai baju karedit, AC karedit, cik bini nak kredit tu. Ada ni. Sodo karedit. Tiba nak tabai, kolkas berjalan, TV berjalan. Dia ambil doang. Jangan memaksakan kehendak ibu-ibu yang koleksi pakaian saya sampaikan. Satu lemari baju awak salamai. Kalau ada kain tu ndak awak pakai, itu badoso awak tu. Kenapa? Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu saudara setan. Ada pula orang baju ibu tu ndak cukup salamari tu bu. 2 lemari baju, 3 lemari baju, ndak pakai badoso awak. Maka bagi dekat orang yang membutuhkan pakaian, bagi. Itu yang namanya seorang muslim tu. Apa memberi orang doa mau berbagi ustaz? Karena dia memiliki sifat berlebih-lebihan. Wala tusrifu. Mereka suka berlebih-lebihan sehingga tertanamkanlah sifat pelik dalam dirinya. Kalau suka sifat berlebih-lebihan, pilih awak. Apa betul? Nyawak menunggu orang tahu. Ada yang buat contoh pak, uang kayu sampai pilih kauriong pak. Uang kayu sampai pilih kauriong ada contoh. Ada uang kayu punya batang kiambi banyak buahnya. Punya batang kiambi banyak buah. Saking pilihnya bu, jangan kan bahasa dokal mau panguang manjik kiambi dah murah pak. Bayangkan. Dia kan pilihnya mau panguang manjik kiambi dah murah. Akhirnya apa? Inyo yang manjik. Salah. Bayangkan dua. Padahal uang kayu dua manjik kiambi kojo. Pik malu lo. Adi ponji lah kiambi ko tadi deh. Sampai ke batang paling tinggi, datang angin koncang. Ya Allah, selamatkan dan ya Allah. Kalau selamat banoza dan ya Allah, dan bantai duitku kabau ya Allah. Tambah koncang angin ko tadi. Tambah koncang pak.
Ya Allah, nayuk duitku ya Allah. Ampe iku jadi ya Allah. Tambah koncang angin kau tadi. Pastinya jawab ampe iku, bo. Hilang angin kau. Menyelusuinya ke bawah. Tiba di bawah apanya? Ya Allah, ayam jola ya Allah. Bayangkan. Di atas apa kan bantai ke bawah? Ampe iku lah selamat bau baka ayam jola. Jangan manusia lepak Tuhan dikicung le. Dia apa? Dek sampilik riong. Tu kat dalam tu riong. Antu riong ya. Tak jauh riong dah. Riong sampilik. Maka hilangkan sifat ini. Bagi awak. Apa yang bisa awak bagi? Buya, kami tak bisa berbagi makanan dah buya. Tak bisa bagi kain dah buya. Apa dia? Senyum awak, senyum. Senyum tak yamu lah. Tabasyumuka fi wajhi akhika sadaqah. Thumma yabda' bis salam wa yaltaqiyani wa yatasafahani illa ufira lahumma ma lam yatafarraqa. Kata Nabi, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kawan kalau bersuak je kawan awak, saudara awak, thumma yabda' bis salam, mengucapkan salam, assalamualaikum, wa yaltaqiyani wa yatasafahani, berjabat tangan awak salam. Bersuak senyum, assalamualaikum. Apa yang diberikan Allah? Illa ufira lahum ma lam yatafarraqa, diampunkan Allah segala dosanya. Tu bayangkan manfaat. Tapi bu senyum kasasamo padu, senyum sasamo bati, senyum sasamo wani, dan senyum kalaki wang. Apalagi wak jando bahaya tu. Lah, jaga senyum awak. Assalamualaikum. Oh, lu nak cinta le, lah diampunkan Allah dosa awak. Apa betul? Akhlak senyum. Assalamualaikum. Mudah mencari keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagi awak. Jadi nak boleh pilih awak orang. Lah, apalagi wak laki-laki pak. Apalagi wak laki-laki. Awak kalau solat Jumaat pak, ikut masjid kau apa isi kalau Jumaat tu? Ada 5 tuih. Ada mas. Tapi mana? Anggaplah masjid kau pak, ya, solat Jumaat awak. Mombok wak piti 5,000 seorang pak. Lah isi masjid kau 4 orang. 5,000 kali 4 berapa piti? 2 juta. Sama ngik pengurus masjid metong dia lupa. Sama ngik pengurus masjid metong dia tu. Boleh 5,000 seorang ke sembahyang Jumaat tu lewat kau tak isi. 2 juta piti pak. Adi beda khatib Jumaat 1 juta. Baru tinggi lah. Baru tinggi lah. 1 juta. Oh dek, sampailah di tempat awak pak, khutbah Jumaat wak bayar 1 juta bu ya. InsyaAllah jam 8 pagi lah bahasa elo masjid pak. Jam 8 pagi lah bahasa elo masjid tu. Jangan tembak pagi datang je. Ya apa bahasa doka awak, apa yang wak baik itulah yang menolong awak. Maka jangan sampai li awak. Betul jawab bapak ibu, kalau ada pengajian di masjid awak masing-masing, ada kotak di jalan isi. Awak kotong je kawan mereka khusyuk zikir mereka. Ada apa-apa tu di masjid zikir nak sekadar khusyuk lah pak. Kosan dek pilih supaya takbir orang penting kotak depan. Apa yang zikir dijauh kotak impak tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau tengok tahu ya? Tanya doktor kotak impak tu, astagfirullah, astagfirullah. Lah lewat kata impak tu, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia apa dia sampili kau riung. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari sifat suh, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita ingin menyantuni anak yatim misalkan. Awaknya bersedekah ke anak yatim. Dah, ambo sampaikan. Ini kadang-kadang kesalahan orang Islam. Awak kalau mengundang anak yatim makan ke rumah awak bapak ibu, yang perlu kita ketahui adalah tengok jarak rumah anak yatim tu jauh rumah awak. Kalau jauh rumah anak yatim tu dari rumah awak, lebih dari 1,5 jam dia jalan kaki, itu badoso bodang awak. Kenapa? Menzalimi anak yatim.
Maka wak jopui bapak ibu anak yatim tu. Jangan bekok minta-minta tak nak wayar bekok pun nyawa aja tak boleh orang. Kecuali dokek 5 minit jalan kaki kau tak masalah. Lah, ikut pun nyawa dokek saja jalan kaki ku mawak tiba di mawak tak lo langsung makan no pak. Baca lo Yasin, baca lo tahtim tahlil, baca doa. Kalau lo ceramah buya dole, oh bangkit mana? Nah, tak boleh berdosa awak tu. Ada lebih parah pun itu lah. Sudah lagi jalan kaki ku mawak. Odok balik dah awak berpiti lah pak. Mengutu anak yatim. Buya di mana lo tuan ni buya? Saya anak yatim bapak ibu sekalian. Dulu. Kalau kini lah nak anak bapung anak yatim. Lah ambo 6 tahun tinggal di panti asuhan Putra Muhammadiyah. Apa kau nak asing bagi ambo kan? Karena kami sama-sama di panti beliau pengurus, saya anak panti, saya berteman juga sama anak dia. Kemudian di panti itu 6 tahun sekolah saya di Muallimin Muhammadiyah, MTS saya di Muallimin, SMA-nya SMA Muhammadiyah, SD-nya SD Muhammadiyah. Jadi kelas 2 MTS Muallimin diundanglah saya sama warga Bangkinang. Saya dan kawan-kawan anak yatim. Dokek sojam jalan kaki pak. Dokek sojam. Mana yang bergodak, luntur godak. Mana yang batu ruyuk, luntur ruyuk. Maka sampai di Mawang tu, ikut pawik lah bagawung lah. Antu bagawungnya. Banyak bocah lah dengan kuya. Litak salitak-litaknya. Maka pak, si bodi wang tak langsung makan tu pak. Ada apa? Tak langsung makan tu. Makanya kalau undang anak yatim makan siang, tanya dulu lah makan atau aduh, kesalahan nak kan? Tiba di Mawang tu pak, tak langsung makan. Baca Yasin, baca tahtim, baca tahlil, baca ikor. Odok balik, haram di BPD dia pak. Oh, menyumpah suruh. Mulai dari Mawang tu sampai ke panti bacito. Apa betul? Tak mau BPD. Jadi bukan masalah PT-nya bapak ibu, masalah pelayanan anak yatim. Tak BPT tak apa dah, tapi diistimewakan dalam masalah menjapuinya. Ini dijelaskan oleh ulama ya. Kalau ingin awak berdampingan dengan Nabi di surga, maka santuni anak yatim, sayangi anak yatim. Ambo ingin menyampaikan kepada bapak ibu lah, anak yatim dengan anak miskin tidak sama pak. Beda. Seseorang anak itu dikatakan yatim kenapa? Karena tidak punya ayah. Anak miskin jelas statusnya karena dia miskin. Makanya mau sampaikan, awak kalau bahasa doa ke anak yatim itu bukan karena yatimnya, tapi apa? Karena miskinnya kita bersedekah, karena miskinnya kita menyantuni. Kenapa? Karena tidak semua anak yatim itu miskin. Kau pahami bedakan. Kita bukan mengecilkan anak yatim, tidak. Karena masing-masing itu ada kelebihan. Lah, karena orang sekarang pak banyak salah paham pak. Asyik aja menyantuni anak yatim. Wang musikin tak boleh. Ada satu masjid di Kabupaten Kampar, kisah nyata. Waktu malam 27 Ramadan, biasa disobi uang malam Lailatul Qadar. Membayar santunan anak yatim. Dapatlah 6 juta seorang anak yatim tu berdua. Berapa anak yatim tu? Anak yatim berdua dapat 6 juta seorang. Dibedek pengurus masjid 6 juta. Baci tolak anak yatim kau jo anak musikin kau tadi. Banyak dapat yang piti kau. Iyonglah mak jadi anak yatim mah. Tak leh. Nangilah anak musikin kau baci to ke orang rumah. Nangi. Mak, tadi di masjid mak, ada kawan dia anak yatim mak, dapatnya 6 juta seorang. Awak musikin dah dapat bantuan tu mak. Awak doa Allah yang awak mati mak. Di doa Allah yang mati dia pak. Kita nyata ni. Artinya apa? Kita sudah diajarkan oleh agama kita, tengok siapa yang mesti berhak diberikan. Ya, karena tidak semua anak yatim itu meninggal ya itu langsung miskin. Tentu leh. Ada orang meninggal ya
tapi ayahnya meninggalkan 100 hektar sawit, 50 juta sebulan menemo, kikiwa berhak nak dibantu. Abu, jadi anak yatim tu dua dia dapat. Pertama kali yang diberikan kepada anak yatim kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang ayahnya sudah hilang, maka kasih sayang tu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menyantuni, kalau kita ingin berbagi, tengok bagaimana ekonominya. Tuh. Makanya dalam Quran surat At-Taubah itu menyebutkan ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Apa Pak? Bapak lah 8 tu. Ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Di antara yang 8 itu tidak ada anak yatim. Tidak ada anak ya. Yang ada lil fuqara'i wal masakin, orang fakir dan miskin. Kecuali anak yatim itu aku lah perlu pahami. Jadi tak sama. Jadi kalau orang miskin kecil dapat santunan. Kalau anak yatim, kalau dia miskin, dua dia dapatkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah katakan dalam Quran, disebutkan dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang butuh makan itu orang miskin. Anak yatim belum tentu butuh makan. Yang dia butuhkan kasih sayang. Maka kata Allah, bahasa dengan jelas, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang butuh makan itu adalah orang miskin. Betapa banyak kita dalam keadaan sehat, betapa banyak kita dalam keadaan kenyang. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kepada Allah ketika dia tidur pulas baqawu, pokoknya Pak Kuari. Baqawu, sementara tetangga ada yang kelaparan, sementara tetangga orang-orang miskin ada yang tak makan, maka tidak beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang bisa awak bantu, awak bantu. Tak bisa dah Buya. Kami bisa je tenaga bisa bersedekah. Ada Mas Haji butuh bantuan infak, butuh kipas angin, butuh dia bangun WC itu segala macam, kita tidak ada duit. Bagaimana cara bantunya? Bersedekah dengan tenaga. Ikut awak mengacau-ngacau semen. Ibu-ibu ikut mantau kawah, ikut mengumpui kawah tu Buya balik, ikut segala macam. Jadi banyak coro yang awak buat. Amba sampaikan, dalam anggota tubuh awak pun ada yang awak sedekahkan. Kini tak ada yang kau nak sedekah dah. Anggota tubuh ni di dalam ni ada sedekahnya. Kata Nabi, sesungguhnya dalam anggota tubuh manusia itu ada 360 persendian. Kemudian 300 tulang persendian itu mesti dikeluarkan sedekahnya. Mesti dikeluarkan sedekahnya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ingin mengeluarkan sedekah sebanyak ini ya Rasulullah? Banyak itu." Apanya Nabi? Cukup bagi kalian mendirikan 2 rakaat solat sunat duha. Jadi 2 rakaat sembahyang duha itu Bapak Ibu, itu sudah mewakilkan 360 persendian untuk disedekahkan. Makanya waktu tua dulu badannya sehat, tengoklah Pak. Apa-apa awak kau sehat badan. Dia apa? Karena saya pernah nanya, apa dia sehat badan apa Pak? Uang kini umur 40-50 lah mati lah sakit. Memang kena ajal. Tapi kenapa sehat badannya? Karena bapak orang-orang tua dulu selalu mengamalkan solat sunat duha. Jadi Bapak Ibu sekalian, tak ada alasan awak untuk tak berbagi lah. Indah ada alasan awak untuk ndak berkorban le. Apa betul? Berkorban tu mampu Buya. Kadang yang mampu awak ndak mampu dua awak bu. Yang mampu ndak mampu dua awak Pak. Nah, ambo sampaikan. Berkorban itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Apa standar mampu dulu ya? Kau ada mau? Kalau ada bapak ibu, bapak ahli perokok,
loki bu mokoknya akan bersampaikan. Berkorban wajib bagi orang yang mampu. Apa standar mampu saya sampaikan. Kalau ada laki-laki di Kecamatan Utara ini sanggup dia membeli rokok satu bungkus 10.000, dikali setahun 360 berapa bete? Berapa bete? 3.600.000. Di tempat awak berapa korban tak terus? 2 songan. Ada yang 26, ada yang 2 songan. Awak anggaplah 26, 2 juta nak mati. Berapa bete le tinggal tu? Berapa tinggi piti pak? 2 juta berapa? 1 juta tinggi lah 10.000 sahi. Ada pula apa-apa tu banggai. Oh dia yang 2 bungkui sahi mongkok. Kini ndak awak kaji 2 bungkui 3 bungkui. Awak ndak membahas masalah halal haram rokok tu ndak ada pak. Awak mengkaji mampu. Kalau dia perokok aktif, loki awak 10.000 sahi membeli rokok, dikalikan 360 hari 3.600.000, kemudian dia tidak berkorban, badoso godangnya. Apa betul? Karena dia mampu untuk membeli rokok, membakar duit saja dia mampu, menghabiskan duit saja dia mampu setahun 3.600.000. Sementara korban 2.600.000, masih tersisa 1 juta. Kau tak tahu. Ambo nak melarang apa mokok orang? Yang mokok silakan. Tapi kalau mokok awak tiawi, wajib berkorban. Kenapa? Membakar duit rezeki yang Allah berikan kita sanggup. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.